Selamat pagi adik-adik. Kita sekarang kedatangan lagi pemateri namanya Kakak Rido, jurusan Sastra Inggris di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, sama dari video-video sebelumnya juga kita akan membahas tentang biaya kuliahnya berapa, cara masuknya gimana, ada beasiswa apa aja, terus yang dipelajarinya apa aja, terus kesibukannya apa aja selama kuliah dan lain sebagainya gitu ya. Oke Kakak Rido, silakan kenalan dulu. Ya, halo adik-adik, nama saya Kak Rido, Rido Alif Yogyakarta, biasa dipanggil Rido. Saya kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga, jurusannya Sastra Inggris. Oke, siap. Oke, langsung aja Kak Rido, gimana nih masalah biaya kuliah di Sastra Inggris UIN Sunan Kalijaga? Sebenarnya kalau biaya kuliah itu beragam sih, tergantung namanya UKT. UKT itu jadi tergantung dengan penghasilan orang tua kita. Nah, cuman waktu tahun 2013 itu sempat ada pemerataan UKT, jadi sekitar 600.000 per semesternya. Tapi setelah angkatan saya itu bervariasi antara 400.000 sampai yang paling mahal 2 juta, sekitar segituan. Oke, jadi UKT-nya mulai dari 400.000 sampai 2 juta. Ya. Nah, jadi gini adik-adik, yang namanya UKT itu uang kuliah tunggal. Jadi uang kuliah tunggal itu dibayarkan di awal semester. Sekali bayar, udah selesai. Gak ada lagi bayar-bayar apapun dalam waktu 1 semester itu. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik misalnya dapat UKT 400.000 nih per semester, dikali aja 8 semester gitu ya, sampai adik-adik selesai misalnya. 4 kali 8 sama dengan 3,2. Jadi 3,2 juta. Ya. Nah, jadi 3,2 juta itu biaya kuliah adik-adik. Gak ada biaya apa lagi, karena ini negeri. Gak ada uang pangkal, gak ada biaya SKS ataupun biaya apapun itu gak ada. Jadi semua udah dilakukan namanya UKT, uang kuliah tunggal. Yang namanya tunggal itu pasti satu gitu ya. Nah, jadi itu didasari lewat pendapatan orang tua sendiri kan ya? Iya, pendapatan orang sendiri. Oke. Nah, kalau Kak ini sendiri berapa tuh biaya kuliahnya dulu? Dapat UKT berapa? Kalau saya dulu sekitar 1.300.000. 1.300.000. Karena orang tua saya masih lengkap dan kebetulan juga punya usaha di rumah dan kebetulan domisilinya juga di Jogja, makanya dapatnya kebetulan segitu. Oh gitu. Jadi karena domisili di Jogja tuh bahkan bisa ini ya? Kemungkinan besar ya diperhitungkan gitu. Jadi kalau misalnya lebih jauh domisilinya dari kampusnya, sepertinya lebih murah. Karena juga namanya kampus negeri juga mempertimbangkan kondisi dari mahasiswanya itu sendiri kan. Beda dengan swasta. Kalau swasta kan tidak seperti itu. Oke. Nah, jadi itu ya. Jadi Kak Rido dapat UKT 1,3 juta gitu ya. Oke. Masalah ininya Kak Rido, cara masuknya. Oh iya, cara masuknya kalau di UIN sebenarnya beragam sih, ada 5. Tapi yang lebih sama kayak universitas PTN lainnya itu ada 3, SNPTN. Kalau zaman saya SNPTN, SBMPTN sama ujian mandiri. Nah, kebetulan kalau itu waktu itu saya ngambilnya ujian mandiri. Dan ujiannya lumayan gampang sih, kalau menurut saya lumayan gampang karena cuma bahasa Arab, bahasa Inggris, sama TPA. TPA itu jadi kayak tes, misalnya disuruh milih gambar, apa disuruh milih angka, kayak gitu. Jadi kayak tes psikologi gitulah istilahnya. Ini semua itu kan. Kalau saya ya, karena saya ngambilnya dulu tes mandiri. Oke, jadi ngambilnya tes mandiri ya. Bayar berapa tuh untuk ikut tesnya? Sekitar 300.000 dulu. 300.000. Oke, jadi dulu Kak Rido buat daftar ke UIN Sunan Kalijaga jurusan Sastra Inggris itu bayarnya 300.000 gitu ya. Dulu tahun 2014 ya. Ya. Oke, jadi gitu bayarnya. Nah, cara masuknya. Nah, lanjut ke ini Kak Rido bahas tentang mitos atau fakta sih kalau misalnya yang bayaran mandiri itu sedikit lebih mahal atau bahkan memang lebih mahal dari yang lewat jalur SNMPTN sama SBMPTN. Sepertinya bukan mitos itu. Fakta. Iya, fakta. Soalnya karena emang jalur mandiri kan jalur lahir dan yang ada ini tuh universitas kan, bukan pihak dari SBMPTN atau SNMPTN. Otomatis mereka memerlukan biaya yang
lebih daripada SBMPTN. Kalau SBMPTN pasti ada yang menghandle dan itu dihandle oleh pemerintah. Tapi kalau mandiri dihandle oleh universitas masing-masing itu. Jadi otomatis lebih mahal. Dan kalau menurut saya zaman sekarang kayaknya mungkin agak lebih murah karena jalurnya mandiri pun ada dua, CBT sama PBT. Jadi ada lewat komputer segala. Kalau yang lewat komputer itu mungkin sekitar 100 ribuan, itu bisa dicoba ketika kita gagal. Di kemudian hari kita bisa nyoba lagi biar bisa masuk ke UIN. Oke. Jadi kalau CBT malah lebih murah ya, 100.000 ya? Iya. Kalau CBT itu berarti kita nggak harus datang ke Jogja kan? Atau harus tetap datang ke Jogja? Sepertinya harus datang ke Jogja karena komputernya kan di UIN. Oh jadi punya servernya UIN. Oh, oke ya. Oke, itu ya adik-adik, masalah berarti emang adik-adik kalau misalnya pengen lebih murah biaya kuliahnya, usahakan masuk lewat jalur SNMPTN atau seleksi rapot atau SBMPTN, tapi kalau sekarang istilahnya UTBK gitu ya. Nah, mengenai beasiswa gimana nih? Oh iya, beasiswa setahu saya ada banyak di sana, termasuk bidik misi itu. Jadi mohon maaf untuk yang kurang mampu, misal kita dari desa, orang tua kita juga kerjanya cuma petani gitu, gimana sih caranya ngeringannya beban orang tua kita pakai bidik misi itu. Kalau setahu saya bidik misi lumayan, bisa beberapa semester dibiayai full, non-stop itu dibiayai, kita kuliah dari awal daftar sampai kita lulus. Tapi ada syaratnya kalau bidik misi, kita harus berprestasi dan tidak boleh prestasi kita turun. Jika prestasi kita turun, maka bidik misi akan dicabut. Setahu saya seperti itu. Oke. Selain bidik misi, biasanya dari bank-bank itu juga menyediakan kalau di jurusan-jurusan yang di universitas negeri. Cuma mereka ada persyaratan seperti misalnya ketika kita sudah lulus, kita harus bekerja di bank tersebut, atau mungkin di instansi lain juga ada beberapa yang perusahaan-perusahaan yang membiayai kita. Sebenarnya beasiswa banyak. Kalau kita masuk kuliah, terutama di UIN, itu ada kayak papan di setiap lantai. Nah, di setiap papannya itu ada informasinya. Informasi jadi ya, ada informasi tentang beasiswa dapat dari instansi A, ada dari instansi B, macam-macam di sana, dan bisa diakses. Kalau ketika kita mau masuk kelas, pasti update di sana. Oke, gitu ya. Nah, kayak gitu untuk masalah beasiswa. Dan memang kalau menurut saya sendiri, yang namanya beasiswa itu lebih banyak ketika adik-adik menjadi mahasiswa. Benar sekali. Ya, kalau misalnya sebelum jadi mahasiswa, setahu saya memang beasiswanya memang bidik misi aja. Iya. Dan kemungkinan adik-adik untuk mendapatkan beasiswa bidik misi itu sangat-sangat kecil kemungkinannya ya. Oh iya, walaupun salah itu cuma jika kita optimis pasti bisa lah. Ya, maksudnya peluang untuk mendapatkan beasiswa sebelum jadi mahasiswa dengan setelah jadi mahasiswa itu lebih terbuka. Setelah jadi mahasiswa kan, setelah jadi mahasiswa peluangnya lebih banyak banget. Jenisnya juga beragam dan saingannya, harapan kalian untuk mendapatkan beasiswa itu lebih besar ketimbang kalian ikut bidik misi. Ya kayak gitu. Oke. Jadi memang kesimpulannya memang kalian lebih baik masuk dulu baru nyari beasiswa. Nah, kalau kalian saya mau nggak jadi kuliah karena nggak dapat beasiswa, itu sebenarnya pemikiran yang kurang tepat sih ya. Ya kayak gitu ya. Nah, mengenai ini Kak, mengenai masuk atau kuota ke jurusan sastra Inggris di UIN Sunan Kalijaga itu gimana kuotanya? Total kuota kalau per angkatan setahu saya ada sekitar 70 sampai 80, tergantung kebijaksanaan dari ketua jurusannya sih. Kalau waktu saya dulu sekitar 70-an, dan itu otomatis kebanyakan dari SNMPTN dan SBMPTN, atau sekarang mungkin sebutannya UTBK ya. Dari itu, kalau yang jalur ujian mandiri seperti saya itu sedikit sekali, mungkin sekitar 10% dari mahasiswanya. Oke. Kayak gitu ya untuk kesempatannya kalian masuk ke UIN itu, ke UIN Sunan Kalijaga jurusan sastra Inggris itu berarti sekitar 2 kelas ya?
Iya, dua kelas. Sekitar 2 kelas gitu ya. Sekitar 70 orang atau 70 mahasiswa yang bakalan keterima di jurusan Sastra Inggris UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, lanjut kita ke pembahasan apa saja yang dipelajari di Sastra Inggris itu. Jadi sebelum saya menjelaskan apa saja yang dipelajari di sastra Inggris, harus tahu dulu bedanya sastra dan bahasa. Nah, cocok. Kalau bahasa itu kita mempelajari ya seperti kosakatanya ya, vocabulary-nya seperti apa itu. Kalau sastra itu karya seninya yang dipelajari. Jadi seperti puisi, cerpen, novel, film, movie, terus macam-macam lah. Lirik lagu juga bisa, itu juga dibahas. Dan kelebihannya kalau di sastra itu kita mendalami juga yang namanya ilmu linguistik. Ilmu linguistik itu kalau di bahasa mungkin sekedar grammarnya saja dan itu basic. Tapi kalau di sastra diperdalam sampai misal satu abjad pun A, B, C itu masih B itu hurufnya bisa dibagi jadi berapa kata. Jadi kayak misalnya ada E, ada E. Seperti itu, jadi lebih mendetail daripada yang jurusan bahasa. Dan kalau sastra itu kelebihannya di S1 beda dengan bahasa kemungkinan lebih banyaknya D3. Adapun yang satu itu pendidikan. Jadi kalau pendidikan itu kita fokusnya ke pengajaran dan kita akan bergerak SPD otomatis menjadi guru. Sementara kalau sastra itu kita bisa ngaji macam-macam seperti entrepreneur, penerjemah, terus penulis novel juga bisa, macam-macam sebenarnya dari sastra itu. Seniman lah ya? Seniman ya istilahnya, karena memang basicnya seni sastra. Dan gelarnya pun insya Allah ya kalau di UIN itu SS, sarjana seni. Sarjana seni? Sarjana sastra. Sastra. Oke. Ya, terus gimana lanjutin? Jadi apa aja itu yang dipelajarinya? Sekitar seni itu kalau misalnya, jadi disuruh nanti begitu semester 3 atau sekitar 5 kita disuruh penjurusan mau murni seni atau linguistik. Kalau di linguistik tadi pelajarannya kayak pragmatik, terus habis itu kayak sintaktik, semantik seperti itu. Kalau yang murni nanti kita belajar novel, belajar film, belajar lagu, belajar musik, asik sebenarnya. Jadi kita kayak menganalisis sebuah karya sastra itu sendiri. Kalau saya pribadi kan memilihnya passion saya di sastra, makanya saya di sastra. Kalau yang linguistik kurang lebih ya seperti kita belajar les bahasa Inggris gitulah, cuman agak lebih diperdalam. Kayak seperti yang saya bilang tadi, belajar fonetik itu kita harus mengerti sebuah abjad itu dibagi jadi berapa jenis. Ya ibaratnya kayak seperti matematika lah. Agak susah gampang. Kalau yang linguistik, kalau yang sastra kita lebih enjoy. Jadi kita kayak seperti menonton film, tapi sebenarnya itu sebuah kuliah, tapi lebih enak nonton film. Ada drama juga, jadi kita pentas segala macam. Pentas drama juga ya? Jadi kalau di UIN itu ada seperti kewajiban setiap angkatan menampilkan pentas pada semester 5 atau 4 atau maksimal semester 6 lah. Dan itu pentasnya dipertontonkan di depan publik. Jadi seperti teater istilahnya. Gitu. Berarti acara umum gitu ya? Iya, acara umum. Oke. Nah, itu tuh adik-adik kalau misalnya kalian belajar sastra Inggris di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, lanjut nih, apa yang perlu adik-adik persiapkan jika ingin masuk ke jurusan sastra? Nah, yang perlu dipersiapkan adalah sering-sering baca tentang artikel bahasa Inggris. Kalau ini di sastra Inggris ya, sering-sering baca tentang artikel bahasa Inggris, nonton film bahasa Inggris, dengerin musik kalau bisa bahasa Inggris juga. Soalnya kenapa? Karena itu menambah kosakata kita. Dan di jurusan saya itu tidak ada istilahnya diajarin dari nol bahasa Inggris. Jadi begitu kita masuk di sana, otomatis semua dosen, semua mahasiswa menganggap kita sudah lancar bahasa Inggrisnya. Jadi harus benar-benar disiapin mental secara fisik kita untuk benar-benar mendalami bahasa Inggris. Oh, benar-benar gitu ya adik-adik. Siap. Nah, itu yang kita bahas. Nah, mari kita ngebahas tentang biaya hidup nih. Belum dibahas biaya hidupnya. Jadi kan kita
kuliah juga kan nggak cuma tentang kuliah kan, kita juga perlu makan, perlu tempat tinggal dan sebagainya. Bisa dijelaskan Kak Rido? Oh ya, Siap. jadi kalau di Jogja itu kelebihannya dari kota-kota lain lebih murah, dan bahkan orang-orang Jakarta yang mau ke Jogja itu juga kaget karena di Jogja 5.000 kita bisa makan sehari, sementara kalau di Jakarta udah nggak dapat apa-apa. Dan kalau misalnya lebih murah lagi, mungkin kita bisa ke namanya di sekitar kampus UIN itu banyak angkringan nasi kucing. Itu setiap nasinya mungkin harganya sekitar 500 sampai 1.000 rupiah. Itu murah-murah banget di sana. Jadi kalau pengen hemat di sana nggak apa-apa. Nah itu dia, pokoknya biaya makanan di sana tuh lebih murah di Jogja. Gitu ya, lebih murah ya. Buat sehari aja di Jogja 20.000 aja udah cukup kan seharian. Udah lebih 20.000. Iya. Udah lebih. Oke, gitu ya. Nah, mungkin adik-adik mikir, kenapa sih biaya hidupnya bisa murah? Karena kita lihat dari UMR-nya sendiri gitu ya. UMR Jogja sendiri aja nggak nyampe 2 juta kok. Dia 1,8 ya. Iya, sekitar 1,8. Nah, jadi otomatis karena UMR itu bagaimanapun pasti disesuaikan dengan biaya hidup di daerah tersebut. Kan biaya hidup di daerah itu beda-beda ya. UMR di daerah ini berapa, di sini berapa, di sana berapa gitu. Nah, di Jogja itu 1,8. Jadi ya kayak gitulah tentang biaya hidupnya di Jogja. Pasti kalian pikir kenapa murah, karena memang UMR-nya juga murah gitu ya. Lanjut ke tempat tinggal. Biaya tempat tinggal gimana tuh? Tempat tinggal mungkin kalau adik-adik pengen lebih murah, cari-cari aja yang di sekitar UIN, dan mungkin bisa tanya-tanya kakak kelas atau mungkin orang tua. Biasanya kalau pengalaman dari kakak-kakak sepupu saya yang dari luar Jogja, mereka dicarikannya waktu ketika setelah habis diterima, ketika ada pengumuman oh selamat Anda diterima di kampus ini, misal katakanlah di kampus UIN. Nah, seketika itu juga mungkin sekitar 1-2 hari kita dengan bersama orang tua kita harus ke Jogja. Nah, setelah itu kita cari secara jeli-jeli gimana nih cari Jogja. Atau mungkin kalau mungkin bingung, di Jogja itu setahu saya ada aplikasi namanya Mamikos ya kalau nggak salah. Nah, di aplikasi itu nanti kita juga dicariin mana nih kos-kosan yang lebih cocok untuk kita. Cuman ya mohon maaf, kalau di aplikasi itu mungkin harganya agak mahal. Mungkin kalau kita pengen yang lebih murah, kita cari sendiri. Itu sih solusinya. Oke, biasanya mulai dari berapa tuh? Setahu saya 300.000 per bulan ada. 300.000 per bulan, berarti per tahunnya 3.600.000-an ya? Iya. Kan? Dimana lagi dapat tempat kos semurah itu? Oke, siap itu ya. Oke, adik-adik kita bahas dulu apa yang sudah kita bahas dari tadi. Jadi kita tadi udah membahas tentang biaya kuliah, biaya hidup, terus cara masuk, beasiswa juga, terus kuliahnya apa aja, apa yang perlu kalian persiapkan untuk memilih jurusan ini gitu ya. Nah, terus kita membahas tentang kenapa Kak Rido memilih jurusan sastra Inggris. Kalau saya pribadi ya dulu ingin sastra Inggris itu karena saya cari yang nggak ada hitungannya. Oh gitu ya, bagi kayaknya ya, yang suka berhitung masuk sastra Inggris gitu. Iya, bisa salah satu pilihannya di situ. Oh gitu ya, terus gimana? Nah dulu kalau saya itu hampir desperate banget ya, hampir benar-benar putus asa karena SNPTN nggak lulus, SBMPTN juga tidak lulus. Saya bingung, saya takut umur saya sudah hampir 20 waktu itu nggak bisa dapat kuliah di mana. Akhirnya berdoa terus sama orang tua disaranin antara UNJ sama UIN. Yang UNJ sama UIN ini kan yang relatif lebih murah. Selain lebih murah juga peluangnya lebih besar. Walaupun dia negeri, kita peluang untuk masuknya juga lebih besar. Nah, saya milih yang UIN, dan kebetulan alasannya juga mungkin agak gitu ya, karena saya suka warna hijau sama mantan yang hijau, jadi saya pilih UIN. Bisa juga ya suka karena warna ya. Oke. Terus secara informasi di Jogja itu ada 5 universitas negeri, dan 5-5-nya itu kalau menurut saya pertimbangan mater ya. Kalau UGM itu warnanya coklat, UNY biru, UPN hijau tukar, UIN hijau. Kalau isi kayaknya sepertinya putih. Jadi kalau kalian punya warna favorit itu pilih salah satunya itu juga bisa.
Unik sekali ya, jarang sekali loh orang yang memilih alma mater jasnya berdasarkan warna gitu kan, kesukaan warna. Oke, siap. Nah, terus kita bicara tentang prospek atau rencana ke depan kalau misalnya adik-adik memilih jurusan sastra Inggris di UIN Sunan Kalijaga, kayak gimana? Kalau bagi saya saran, prospeknya lebih baik lanjut S2 saja, karena jika kita S2 kita bisa jadi dosen. Nah, itu peluangnya lebih besar daripada ketimbang kita lulus S1 itu agak kecil sih, walaupun pekerjaan banyak, misalnya seperti agen asuransi itu juga bisa, terus sastrawan, penerjemah, guru bimbel juga bisa, macam-macam sih sebenarnya kalau lulusan S1. Cuman alangkah lebih baiknya S2, karena nanti kita begitu masuk di sastra Inggris atau UIN, di jurusan saya itu dosen-dosen juga pasti akan menyarankan setelah lulus ambil aja S2 supaya nanti bisa jadi dosen, supaya nanti ilmunya juga lebih bisa dikembangkan. Karena sastra Inggris yang di Indonesia juga terutama yang di UIN itu cuma membahas sastra Inggris yang basic. Jadi sayang banget dong kalau kita cuma belajar kuliah basic aja kan, kenapa nggak bimbel aja kalau gitu. Nah, jadi setelah lulus langkah lebih baiknya kita ambil S2. Oke, siap. Itu ya saran dari Karido. Oke, jadi ini Karido nih, apa yang mau disampaikan kepada adik-adik? Bebas nih sekarang. Karido silakan mau apa? Buat adik-adik sekalian, kalau pengen masuk kuliah dimanapun itu niatnya dikuatkan. Niat berdoa, belajar itu juga dikuatkan banget. Kalau bisa ini terutama bagi agamanya Islam ya, bagi kita muslimah, menjelang kita kelas 3 atau setelah kelas 3 ini diperbanyak sholat tahajudnya. Jadi dan setelah tahajud jangan tidur, kita belajar. Kenapa? Kalau kita misalnya belajar di pagi hari itu lebih nyantol di otak, dan insya Allah lah kalau misalnya kita lebih nyantol di otak pelajaran dari tadi siang apa dari kemarin itu lebih ingatnya lebih lama, dan kita juga lebih mudah untuk ngerjain ujian segala macam gitu. Apalagi kalau namanya kelas 3 itu tuntutannya banyak banget, nggak cuma lulus UN, tapi kita juga persiapan nih SBMPTN sama ujian mandiri. Nah itu dia, jadi kita harus siap-siap lebih dini. Jadi begitu kita naik kelas 3 kita benar-benar start harus kerja keras. Kerja kerasnya apa ya? Itu belajarnya lebih ditingkatkan. Setelah juga pagi hari ini benar-benar waktu yang tepat menurut saya untuk belajar, dan itu tidak ada kata lain selain belajar kalau kita mau sukses. Gitu. Oke. Seperti itu ya yang telah disampaikan oleh Karido. Oke, jadi adik-adik kita udah membahas semua nih kayaknya ya. Oke, jadi adik-adik kalau misalnya mau menghubungi Karido bisa lewat mana? Lewat Twitter bisa di @dao100. Oke, siap, nanti muncul ya di deskripsi atau di bawah ini gitu kan. Oke, itu adik-adik, terima kasih telah menonton kita di pertemuan kali ini. Kita udah membahas semua, tadi dimulai dari pembahasan biaya kuliah, cara masuk, beasiswa, tempat tinggal, terus biaya makan juga, terus apa yang perlu kalian persiapkan, apa yang kenapa alasan yang ngambil sastra Inggris dan lain sebagainya, tadi udah kita bahas dari awal gitu ya. Oke, terima kasih adik-adik untuk telah menonton video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat kalian yang pengen tahu jurusan lain di kampus lain, silahkan komentar aja maunya jurusan apa di komentar kampus mana. Insya Allah nanti saya akan sampaikan pematerinya, akan saya carikan pematerinya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.